Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajul Arifin. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran fluida. Macam-macam aliran fluida. Aliran steady atau yang bisa kita sebut aliran langgeng. Aliran steady, suatu aliran fluida disebut steady jika aliran yang mana kondisi alirannya, kecepatan, tekanan, densitas tidak berubah dengan waktu. Sebagaimana contohnya, pada saat kita membuka keran, dengan membuka keran yang tetap, maka alirannya adalah ready flow. Di sini menjelaskan tentang bagaimana ciri-cirinya. Suatu aliran yang tidak terjadi perubahan baik besar maupun arah. Dengan kata lain, tidak terjadi perubahan kecepatan dan penampangnya. Kondisi ini bisa digambarkan dengan persamaan matematikanya. Dengan dq per dt sama dengan 0. dh per dt sama dengan 0. Dan dp sama dengan dt sama dengan 0. Itu adalah rumusnya. Dan keterangan di sini, Q adalah debit aliran, H kedalaman aliran, V kecepatan aliran, T adalah waktu. Aliran unsteady, jika terdapat perubahan kecepatan terhadap waktu dalam aliran tersebut, sebagaimana contohnya pada saat kita memutar dan menutup keran, maka air yang mengalir adalah unsteady flow. Sini adalah unsteady flow, suatu aliran yang dalam kondisi perubahan baik, kecepatan maupun penambang berubah. Aliran dengan per meter, aliran berubah jadi waktu ke waktu. Kondisi ini digambarkan dengan persamaan matematikanya. Nah, dengan rumus dq per dt tidak sama dengan 0. dh per dt tidak sama dengan 0. dv per dt tidak sama dengan 0. Dengan keterangan Q adalah debit aliran, H kedalaman aliran, V kecepatan aliran, dan sebagaimana T adalah waktu. Perbedaan pada antara steady laminar dan non-steady laminar, steady turbulent. Nah, ini dia contoh gambarnya. Keterangan lain, aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan lanima membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Aliran laminar tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir sepanjang aliran. Aliran ini mempunyai bilangan Raynaud lebih kecil dari 2300. Dan aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat dari hal tersebut, garis aliran antara partikel fluidanya saling berpotongan. Oleh Oberstein Raynaud digambarkan sebagai bentuk yang tidak stabil yang bercampur dalam waktu tepat yang selanjutnya memecah dan menjadi terlihat aliran turbulen mempunyai bilangan Raynaud yang lebih besar dari 3000. Faktor yang mempengaruhi aliran laminar dan turbulen adalah bilangan Raynaud-nya. Dalam mekanika fluida, dibilang Raynaud adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang mengkualifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasikan jenis aliran yang berbeda, misalnya aliran laminar dan turbulen.
Bilangan Reynolds merupakan salah satu bilangan tak berdimensi yang paling penting dalam mekanika fluida dan digunakan seperti hal dengan bilangan yang tak berdimensi lainnya untuk memberikan kriteria untuk menentukan dinamik similitude dengan dua pola aliran yang mirip secara geometris mungkin pada fluida yang berbeda, dan laju aliran yang berbeda pula memiliki nilai bilangan yang tak berdimensi yang relevan. Kedua aliran tersebut memiliki kemiripan dinamis. Di sini ada rumus Reynolds, bilangan Reynolds. RS dengan keterangan Vs adalah kecepatan fluida, L adalah panjang karakteristik, dan V viskositas absolut fluida dinamis. Viskositas dinamika fluida V koordinat jika ada perubahan besar merapatkan massa dengan densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida compressible adalah udara, gas, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan compressible adalah sebagai berikut. Incompressible jika tidak berubah sebesar kerapatan massa densitas dari fluida ini sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida incompressible adalah air sebagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termanfaatkan incompressible adalah sebagai berikut. Dengan V kecepatan fluida, G kecepatan gravitasi bumi, H ketinggian relatif terhadap suatu referensi, dan P tekanan fluida, dan Q definisi fluida. Nah, cukup sekian ya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.